Nah, ini ada pentolan FPI, Yusuf Martak, Selamat Ma'arif, dan Abdullah Hehamahua ajak warga geruduk istana minta Jokowi mundur. Nah, kemungkinan dari sini akan kaget sendiri ya dengan melihat fakta bahwa Presiden Joko Widodo masuk lagi, yaitu dalam 50 tokoh muslim paling berpengaruh di dunia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Presiden Joko Widodo berada di urutan ke-13. Dan Indonesia sekarang ini sudah masuk, yaitu ekonomi Indonesia masuk ranking ke-7. Nah, ini bahkan dalam berita ini banyak yang gak ngerti dan tidak bersyukur. Bahkan di sini juga Wapres Ma'ruf Amin juga menyebut Indonesia menduduki peringkat ke-7 negara paling religius di dunia. Nah, itu gara-gara siapa coba? Ya gara-gara dipimpin oleh pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo tentunya. Tetapi ini kok enak-enaknya ya, bentolan FPI ajak warga geruduk istana minta Jokowi mundur. Kan lucu, padahal Presiden Joko Widodo sudah membawa Indonesia jauh lebih baik, termasuk ekonomi Indonesia ranking 7. Indonesia juga menduduki peringkat ke-7 paling religius di dunia. Dan bahkan juga Presiden Joko Widodo masuk dalam 13 tokoh muslim berpengaruh. Kurang apa coba? Tetapi ya tetap aja ngotot seperti ini. Ya kemungkinan bisa jadi hampir sama kayak yang kemarin menggugat ijazah Presiden Joko Widodo. Akhirnya juga dibatalkan dan dicabut. Ya kemungkinan bisa jadi malu sendiri ya meminta Presiden Joko Widodo mundur. Apalagi Presiden Joko Widodo sudah berbuat banyak lah dan bahkan membuat Indonesia maju seperti yang sekarang ini. Nah, dari berita ini sejumlah tokoh Islam dan aktivis mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Rakyat akan menggelar aksi unjuk rasa dengan tema Aksi Bela Rakyat 4.11 yang akan digelar pada Jumat 4 November. Aksi ini merupakan demo untuk keempat kalinya yang diinisiasi oleh GNPR. Adapun para anggota Dewan Presidium GNPR ialah Ketua Umum Front Persaudaraan Islam Habib Muhammad Alatas, Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Yusuf Martak, dan sebagainya. Aksi ini adalah aksi lanjutan dari aksi sebelumnya. Tuntutan mereka dalam aksi adalah menurunkan harga BBM, turunkan harga-harga, dan tegakkan supremasi hukum. Dan demo pada 4 November nanti, GNPR kini berganti tuntutan dan mendesak agar Presiden Joko Widodo mundur. Apapun tuntutannya, ujung-ujungnya juga menuntut Presiden Jokowi mundur. Walaupun fakta lain mengatakan yaitu ekonomi sudah masuk ke 7, yaitu masuk 10 besar, tetapi tuntutannya tetap sama lah, menuntut Presiden Joko Widodo mundur. Ini kan lucu sekali ya. Nah, terus terang saya setujulah dengan pendapat Budiman Sujatmiko. Musuh Presiden Joko Widodo itu lucu-lucu. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Presiden Joko Widodo atau Jokowi masuk 50 besar dari daftar 500 tokoh muslim dunia paling berpengaruh pada tahun 2023. Hal itu dilihat dari publikasi The World 500 Most Influential Muslim 2023 pada Senin 31 Oktober 2022. Jokowi berada di urutan 13 dari 500 tokoh muslim dunia paling berpengaruh pada tahun 2023. Mantan wali kota Solo itu berada satu tingkat di bawah ulama terkemuka Arab Saudi, Syekh Salman Al-Huda, yang berada di peringkat 12. Selain Jokowi, ada nama Ketua PBNU, Yahya Khalil Stakuf, dan penyeramah Habib Lutfi bin Yahya. Yahya berada di urutan 19 dan Lutfi di peringkat 30. Sementara pada peringkat pertama diduduki Raja Salman dari Arab Saudi. Urutan kedua pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dan Emir Qatar, yakni Syekh Tamim bin Hamad Al Thani di posisi 3. Selain itu ada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di peringkat 4 dan pemain Liverpool Muhammad Salah bertengger di posisi 39. Berikut adalah 50 daftar tokoh besar muslim paling berpengaruh di dunia dari publikasi The World 500 Most Influential Muslim 2023.
Diketahui juga sebelumnya Presiden Joko Widodo meresmikan Asia Pacific Rayon di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pahlawan, Provinsi Riau pada Jumat 21 Februari yang lalu. Dalam sambutannya, Jokowi memamerkan ekonomi Indonesia berada di peringkat 7 dunia. Peringkat tersebut dihitung berdasarkan Purchase Power Parity atau paritas daya beli. Jokowi juga menjelaskan bahwa Indonesia sudah masuk dalam G20, yakni kelompok negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia berdasarkan produk domestik bruto yang dihasilkan. GDP Indonesia, lanjut Jokowi, terbesar ke-16 di seluruh dunia. Kata Jokowi, hal tersebut adalah sesuatu yang patut disyukuri, namun menurutnya banyak yang tidak paham dan terlalu banyak mengeluh. Negara kita ini sekarang sudah masuk yang namanya G20. Indonesia GDP nominalnya kalau dihitung kita tuh berada di ranking ke-16. Kalau dihitung dengan GDP PBB itu berada di ranking ke-7 dunia. Ini banyak yang nggak ngerti, banyak yang masih mengeluh, tidak bersyukur. Namanya kufur nikmat itu. Sudah diberi kenikmatan oleh Allah sebegitu gedenya tapi tidak disyukuri. Marilah kita syukuri, diberikan apapun oleh Yang Maha Kuasa, ujar Jokowi. Ia juga menambahkan Indonesia perlu mengenjot investasi untuk semakin memperkuat perekonomian. Dengan banyaknya investasi yang masuk, lapangan kerja yang tercipta, kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan. Perlu saya sampaikan bahwa sekarang ini semua negara saling berebut namanya investasi. Kenapa diperebutkan? Karena yang namanya peredaran uang di sebuah negara semakin banyak beredar akan semakin baik pertumbuhan ekonomi dan semakin baik kesejahteraan masyarakat paparnya. Investasi dari swasta sangat diperlukan karena peran negara tak begitu besar dalam pertumbuhan ekonomi. Maka berbagai kebijakan dibuat untuk menarik investasi dari swasta. Masih banyak yang belum tahu bahwa yang namanya APBN tahun ini kurang lebih 2.200 triliun plus APBD. Itu pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi hanya 23%. Itu APBN plus APBD. Kalau APBN saja hanya 16% saja pengaruhnya terhadap PDB ekonomi. Di semua negara kurang lebih juga sama. Artinya 77% tumbuhnya ekonomi sangat bergantung pada dunia usaha, kepada dunia swasta, tegasnya. Diketahui Wakil Presiden Ma'ruf Amin menuturkan bahwa berdasarkan survei terhadap 146 negara, pada 2021 Indonesia menduduki peringkat ke-7 sebagai negara paling religius di dunia. Peran tokoh agama, pimpinan ormas Islam, penyuluh agama, dai dan daiyah sangat strategis dalam mengedukasi masyarakat melalui pendekatan keagamaan mengenai dampak negatif stunting, kata Pak Pres Ma'ruf Amin dalam Holakoh Nasional yang diikuti secara daring di Jakarta pada Kamis 6 Oktober. Pak Pres Ma'ruf menyatakan peringkat tersebut didapatkan berdasarkan fakta bahwa Indonesia memiliki jumlah populasi yang besar dan seluruh penduduk telah menganut agama yang dijadikan kepercayaannya masing-masing. Bahkan 87% diantaranya telah memeluk agama Islam. Namun, sebagai negara yang dianggap religius pula, Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai masalah pembangunan kualitas penduduknya akibat stunting. Padahal, dalam waktu dekat Indonesia akan menyambut puncak bonus demografi di mana penduduk produktif diprediksi akan mencapai 2 kali lipat daripada penduduk usia anak dan lanjut usia. Menanggapi hal tersebut, Ma'ruf menjelaskan bahwa dalam Al-Quran disebutkan suatu peradaban akan sangat merugi jika meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang tidak sejahtera.